Tema materi dari kelompok 4 adalah ketahanan nasional dan wawasan Nusantara, pilar kekuatan dan pandangan bangsa. Nama-nama anggota kelompok 4 yaitu Yediya Amazia, Yola Destiara, Naufal Hoirul Ibrahim, Arya Nurkolik, Ardi Rizkiawan Permana, Rafael Trai Fernando, Ahmad Syarifuddin. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keragaman dan posisi strategis, tetapi juga rentan terhadap ancaman disintegrasi dan pengaruh asing. Ketahanan nasional dan wawasan Nusantara hadir sebagai solusi untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan identitas bangsa di tengah globalisasi. Keduanya berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta menjadi panduan bagi generasi muda untuk membangun NKRI yang tangguh. Apa itu ketahanan nasional? Definisi di mana kondisi dinamis suatu bangsa yang mencerminkan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar. Tujuan menjaga integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Unsur dan sifat ketahanan nasional. Unsur penting, keuletan dan ketangguhan, identitas dan integritas, kekuatan nasional. Sifat ketahanan, integratif, mawas ke dalam, dinamis, menciptakan kewibawaan nasional. Aspek-aspek ketahanan nasional. Aspek penting, ideologi, Pancasila, politik, demokrasi Pancasila dan UUD 1945. Ekonomi, berdikari dan adil. Sosial budaya, kepribadian bangsa. Hankam, bela negara. Apa itu wawasan Nusantara? Definisi, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Makna, wawasan sama dengan pandangan, Nusantara sama dengan Kepulauan Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara. Ke dalam, menjamin integrasi dalam semua aspek kehidupan bangsa. Keluar, mewujudkan perdamaian dunia, kesejahteraan, dan hubungan internasional yang adil. Sejarah dan wawasan Nusantara. 1. Sejarah perumusan. Tahun 1973. Gagasan awal wawasan Nusantara muncul dalam rapat koordinasi staf operasi ABRI di Bandung. Fokus utamanya adalah bagaimana membentuk cara pandang bangsa terhadap wilayah negara sebagai satu kesatuan utuh. 2. Perkembangan konsep. Tahun 1978. Konsep ini dimasukkan secara resmi dalam GBHN, Garis-Garis Besar Haluan Negara, sebagai landasan dan pedoman pembangunan nasional. Sejak itu, wawasan Nusantara terus diperkuat melalui kebijakan pendidikan, pertahanan, dan pembangunan. 3. Legalitas formal. GBHN, dokumen strategis yang menjadi pedoman pembangunan jangka panjang. TEP MPR No. IVMPR 1978 dan TEP MPR lainnya menetapkan pentingnya wawasan kebangsaan dalam pembangunan nasional. Digunakan sebagai acuan dalam integrasi nasional, pertahanan keamanan, dan diplomasi luar negeri. Implementasi wawasan Nusantara. Bidang politik, pemerintahan kuat dan sah. Bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat. Bidang sosial budaya, toleransi dan harmoni. Bidang hankam, cinta tanah air dan bela negara. Ketahanan nasional dan wawasan Nusantara adalah arah dan pondasi untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Sebagai generasi muda, mari tanamkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan partisipasi aktif. Sekian video singkat presentasi dari kami, terima kasih.